Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Irfan, NPM saya 23100100297 dari kelas 6C reguler FTI Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem pelaporan book dan testing website berbasis web, sebuah solusi digital terstruktur untuk mempercepat proses pengujian, pelaporan, dan monitoring perbaikan book secara terpusat. Perencanaan riset, objek, dan ruang lingkup penelitian. Website pelaporan book dan testing berbasis web dirancang untuk mendukung 3 peran utama dalam siklus pengujian aplikasi. Yang pertama, admin mengelola user, laporan, dan statistik book. Tester melaporkan book, upload screenshot, pantau status. Selanjutnya, developer menerima laporan, memberi respons, dan menyelesaikan book. Selanjutnya, permasalahan pada sistem lama. Pelaporan manual. Book dilaporkan via chat atau catatan biasa. Data mudah tercecer dan tidak terstruktur. Monitoring sulit. Tester dan developer tidak bisa memantau status perbaikan book secara real-time. Dokumentasi buruk. Hasil testing tidak tersimpan dengan baik, sehingga sulit untuk digunakan kembali. Selanjutnya, koordinasi lemah. Miskomunikasi antara tester dan developer memperlambat proses perbaikan. Selanjutnya, laporan manual. Semua laporan testing masih dibuat manual menggunakan Word atau Excel, memakan waktu lama. Selanjutnya, solusi yang dirancang, fitur sistem pelaporan book berbasis web. Pertama, admin, kelola akun user, lihat semua laporan book, pantau statistik, dan cetak laporan. Selanjutnya, yang kedua, tester, input dan laporkan book. Yang selanjutnya, upload screenshot error, pantau status perbaikan. Yang ketiga, developer. Yang pertama, terima dan baca laporan book. Dua, ubah status dan beri catatan. Tiga, tandai book selesai. Tujuan utama, mempercepat perbaikan error, meningkatkan dokumentasi testing, dan menjamin kualitas software secara menyeluruh. Selanjutnya, perencanaan waktu, metode pengembangan waterfall. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, analisis, yang ketiga, desain, yang ketiga, implementasi, yang keempat, pengujian. Metode waterfall dipilih karena kebutuhan sistem sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal. Kemungkinan alur pengerjaan yang terstruktur dan terukur dari tahap ke tahap. Selanjutnya, jadwal pengerjaan sistem. Tahap SDLC. Planning, kegiatan menentukan kebutuhan sistem dan pengumpulan data waktu 1 minggu. Analisis masalah dan kebutuhan pengguna waktu minggu kedua, 2 minggu atau minggu 2. Yang ketiga, desain, mendesain database UML dan tampilan website minggu ketiga. Implementation, kegiatan pembuatan website dan database minggu 4-5. Testing, pengujian sistem dan perbaikan error minggu ke-6. Maintenance, perawatan dan pengembangan sistem minggu ke-7. Selanjutnya, identify dan understand, identifikasi masalah dan kelemahan sistem lama. Masalah teridentifikasi: 1. Laporan book manual, tidak ada sistem terpusat. Laporan terkirim via chat. Yang kedua, data error hilang, tidak tersimpan dalam database, rawan kehilangan. Ketiga, monitoring tidak ada, status book tidak bisa dipantau secara langsung. Selanjutnya, kelemahan sistem lama, tidak efisien, proses pelaporan memerlukan waktu yang panjang. Dokumentasi yang buruk, data testing tidak tersusun rapi, dan tes sistematis. Selanjutnya, yang terakhir, komunikasi lemah, miskomunikasi antara tester dan developer sering terjadi. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem baru. Sistem baru berbasis web dirancang untuk mengatasi seluruh kelemahan sistem lama dengan pendekatan terpusat dan otomatis. Semua laporan book tersimpan dalam database terpusat, status book ditampilkan secara real-time, komunikasi tester dan developer lebih cepat dan terstruktur, laporan testing dihasilkan secara otomatis, dokumentasi pengujian tersimpan rapi dan dapat diakses kembali. Sistem baru penyimpanan book ke database monitoring secara real-time, status book, percepatan komunikasi tester sampai developer, laporan testing otomatis, dokumentasi pengujian terstruktur. Selanjutnya, analisis pengujian sistem, black box testing. Pertama, login, pengujian autentikasi semua peran pengguna. Yang kedua, input book, pengujian form, pelaporan book dan validasi data. Yang ketiga, upload gambar, pengujian fitur upload screenshot error. Yang keempat, status bug, pengujian perubahan dan update status perbaikan. Yang kelima, laporan, pengujian pembuatan dan ekspor laporan otomatis. Oke, report, kesimpulan dan hasil analisis.
Sistem lama memiliki banyak kekurangan pada proses pelaporan dan pengelolaan testing. Sistem berbasis web yang baru hadir sebagai solusi terstruktur, efisien, dan terdokumentasi. Laporan mudah dilaporkan langsung di sistem dengan form terstruktur dan screenshot. Monitoring real time, status bug terpantau langsung oleh tester dan developer kapan saja. Yang ketiga, dokumentasi otomatis, semua hasil testing tersimpan rapi dan laporan diskan secara otomatis. Yang keempat, kualitas software. Proses testing lebih efektif dan efisien mendorong kualitas produk lebih tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih untuk waktu yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.